kebetulan ini hari Ahad, kita ngobrol santai saja. Ini tidak akan ada reaksi video di tengah atau di belakang begitu. Cuman saya mau membicarakan satu hal yang partikular dengan cara santai saja. Jadi temanya apa? Temanya ya isu nasab. Ya, isu nasab ini banyak mengisi pikiran karena memang secara kenyataan ini banyak juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan begitu ya. Yang saya lihat itu bab nasab ini tidak terlalu berpengaruh di orang awam sebetulnya. Jadi berpengaruhnya itu memang di orang-orang yang memiliki pengaruh di dalam organisasi tertentu. Ya yang tertentunya itu kita sebutkanlah NU begitu ya. Di NU itu pengaruhnya ada ya sampai karena memang ya isunya itu terkerucut di sini di Nahdlatul Ulama. Nah, saya tidak mau berbicara dulu ya bagaimana benar atau salahnya, cuman ada keprihatinan saja dari diri saya itu keprihatinannya bagaimana ya? Waktu saya ini sadar bahwa yang benar ini adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu mungkin belum lama ya, sekitar mungkin waktu saya ketemu Habib Ali saja, 5 tahun, enggak 5 tahun ya. Oh enggak sebelum itu sudah. Mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya sebelum isu nasab. Jadi saya tuh baru tahu Asy'ariyah Maturidiyah dalam pengertian sebagai Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau tahu Tijan itu ya sudah lama. Jadi saya rasa itu begini ya. Tatkala kita itu mengenal sifat 20, ya sudah enggak usah ada embel-embel Asy'ariyah, enggak usah ada embel-embel Maturidiyah. Ini adalah sifat yang necessary yang tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian secara bahasa yang kasar itu adalah kualitas-kualitasnya Tuhan yang harus ada, yang tidak boleh ada, dan perbuatan-perbuatan yang memang di bawah kuasanya Tuhan begitu. Nah itu sudah berarti kita clear jelas ya perkara itu. Jadi kita mengetahui perkara yang wajib akli, kita mengetahui perkara yang mustahil akli, kita mengetahui perkara yang jaiz akli. Nah setelah itu kita kan ngaji diterusin tuh ya, sampai ada istilah Asy'ariyah Maturidiyah begitu. Oh ternyata ini ada istilahnya. Oh ternyata ini ada ulama yang menghabiskan waktunya untuk membahas masalah ini, masalah ketuhanan ya, masalah ilahiyat. Jadi tahulah ada kelompok-kelompok ulama yang menisbahkan dirinya kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Dan ketika melihat Nahdlatul Ulama, ternyata di dalam ada ART-nya ya demikian yang sering saya katakan itu. Ya, itu Asy'ariyah Maturidiyah juga. Jadi betapa dekatnya kita itu dengan perkara yang benar. Jadi selama ini kan berarti saya ini dekat dengan perkara yang benar tuh dengan NU. Tetapi nggak tahu bahwa NU itu benar, begitu. Itu masalahnya tuh di dalam ilmu. Ya, meskipun kita itu di tengah-tengahnya, kita itu dekat dengannya, tapi kalau masalah ilmu, tatkala belum terbuka kebenaran sesuatu, maka kita tidak akan mengetahui kebenaran sesuatu itu. Nah, jadi mantaplah dalam diri, bersyukurlah kita ya di dalamnya ini ada NU. Nah, maka kan circle pergaulan kita jadi berbeda tuh dari yang tadinya dengan ustadz MD ya, kemudian dengan orang-orang yang taruhlah Salafi Wahabi begitu. Saya tidak terlalu banyak memiliki kenalan Salafi Wahabi, cuman punya, tapi nggak terlalu banyak. Kita kan jadi pindah tuh. Jadi kita mencari orang-orang yang sedari dulu sudah NU, katakanlah demikian ya. Yang dari dulu sudah NU. Dan ternyata shock juga saya itu tatkala bergaul dengan ustadz-ustadz Nahdlatul Ulama, ternyata mereka itu jauh dari Asy'ariyah Maturidiyah, jauh dari Syafi'iyah. Jadi tatkala saya ini belajar ya fikih begitu, Syafi'i dari yang dasar dari Safinah, kemudian Kasyifatus Saja. Kemudian setelah itu saya Nihayatul Zain setelah itu. Kemudian Fathul Mu'in. Kemudian ke Yaqutun Nafis ya. Kalau saya di situ, kalau saya Bajuri nggak ngaji, istri saya yang ngaji. Nah, jadi kan tahu tuh perkara-perkara sholat di dalam Syafi'iyah. Dan saya melihat ini nggak jauh-jauh saya ngelihatnya di desa saya aja. Ternyata
orang-orang yang mengaku NU pun nggak Asy'ariyah. Ternyata orang yang mengaku NU pun nggak Syafi'iyah. Di situ saya timbul pertanyaan, loh saya ini mau dekat sama NU karena NU itu dekat, atau apa karena NU itu wadah dari Asy'ariyah Maturidiyah dan Syafi'iyah. Saya ini mau belajar, tapi kok tatkala disandingkan apa yang ada di dalam kitab dengan kenyataan kok nggak sama begitu ya. Di dalam pembayaran zakat itu nggak sama, di dalam sholat Jumatan itu nggak sama. Pokoknya ngawur lah acak-acakan. Sampai saya ini ingin klarifikasi karena Ahlussunnah wal Jamaah bukan cuma Syafi'iyah. Saya pikir itu kan mazhab yang lain ya, kalau nggak Maliki ya Hanafi begitu. Atau selainnya lah. Saya minta konfirmasi waktu itu ke seluruh ustadz yang ada di desa saya. Coba tolong jelaskan kepada saya, kamu itu ngambil Jumatan dari mana? Soalnya Syafi'iyah nggak seperti ini. Nah itu sampai dikumpulin di desa tuh waktu itu ya. Kemudian ada polisinya di situ, ada pokoknya ramai lah, sampai ramai saat itu saya bawa kitab. Ternyata kitabnya pun nggak dibaca sama orang-orang itu. Jadi nggak mau diskusi pada akhirnya. Ya, yang mana saya tahu, oh ternyata sudah terlalu jauh antara nilai idealnya Nahdlatul Ulama dengan realitanya. Nahdlatul Ulama itu sudah jauh ya, antara ideal dengan realita. Nah, sehingga saya memutuskan, oh ya sudahlah, ini sudah perkara yang sulit untuk diluruskan karena memang saya sudah pernah mengatakan dulu itu perustadan itu jangankan di Indonesia begitu, di desa pun itu ada politiknya tuh perustadan itu. Ya, orang-orang itu ngiranya saya ini datang ke sini mau jadi sok-sokan mau jadi ustadz, kemudian mau ngambil jamaahnya orang. Itu yang ada di pikiran mereka, dan itu memang tersampaikan begitu ya. Bukan saya membaca-baca pikiran, bukan, itu tersampaikan. Mereka itu mencoba misalkan untuk menjadikan saya khotib, tapi saya nggak bisa karena memang tujuan saya bukan itu. Tujuan saya itu pengen umat itu benar. Jadi kalau misalkan Syafi'i ya Syafi'iyah begitu, ya laksanakanlah semua ibadah itu di jalur Syafi'iyah. Kalau misalkan memang Syafi'iyah nggak bisa, kan ada madhab yang lain, udah bilangin aja ini Maliki, kan nggak susah. Yang jadi masalah itu ada problem di masyarakat, kemudian sebagai NU tidak diselesaikan dengan ilmu. Nah ini yang terjadi di saya, entah yang terjadi di desa-desa yang lain ya. Sampai saya itu kemarin bilang gini loh, saya ini bilang sama ada kan di desa itu ada grup ya, ada grup Ustadz Semangkurayat tuh. Saya bilang gini, Ustadz di Mangkurayat, saya bilang begini di grup itu secara umum ya, Ustadz di Mangkurayat nggak ada yang benar bawa umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya bilang begitu, nggak ada yang benar. Kalau ada yang nggak terima sama ucapan saya, kita mau ngobrol di mana, ayo ya, mau dia nyamperin saya atau saya nyamperin dia, atau kita ketemu di satu tempat. Kalau udah diginiin sama saya, orang udah dibilangin loh, kamu itu nggak benar bawa umatnya Rasulullah SAW. Udah dibilangin gitu di hadapan umum, tapi yang bersangkutan ini malah cuek-cuek aja. Itu kan nggak punya malu sebetulnya. Dan saya bilang seperti itu, kamu nggak punya malu kalau misalkan cuek-cuek aja. Cuman kalau kamu diomongin sama saya seperti itu, kalian begitu ya, karena ustadz-ustadznya kan banyak. Cuman kalau kalian diomongin seperti itu, kemudian malah kesel sama saya, ngajak berantem sama saya mah pulang begitu. Nggak mau kalau berantem. Kalau gelut gak mau, ya ngapain, sayang gitu. Nah itu yang terjadi itu, sehingga ya sudahlah, berarti kita udah nggak bisa menyelesaikan hal itu. Nah akhirnya kan yang menjadi korban kan orang awam, karena jadi orang awam itu dilematis ya. Dan sebetulnya kalau saya lihat sekarang di masyarakat itu sudah tidak ada awam, yang adanya jahil. Awas ya, awam itu bukan jahil. Begitu. Orang awam itu bukan jahil. Makanya seseorang tatkala dia menanyakan tentang dalil sesuatu, itu dia sudah keluar dari keawaman sebetulnya. Ya karena dia sudah mempertimbangkan. Jadi kalau misalkan sudah berpikir ini dalilnya apa, itu dalilnya apa, itu sudah keluar dari keawaman. Dia harus belajar dengan benar. Kalau misalkan mau awam, ya sudah tahu Ustadz, nggak usah nanya-nanya dalil, kata Ustadz A, kata Ustadz B. Makanya orang awam itu di dalam beberapa kasus itu harus dijaga supaya jangan keluar dari keawamannya. Karena tatkala dia keluar dari keawamannya, dia harus belajar, dan belajar itu berat begitu ya. Biar dilan saja. Nah, hal yang sama saya lihat juga di masalah
nasional, NU secara nasional begitu. Jadi sekarang itu Asy'ariyah Maturidiyah hanya menjadi jargon. Beberapa kali saya itu mengkritik Gawagis ya, Gus-Gus yang terkenal begitu, terkenal hebat begitu ya, ilmunya keturunan anu, tapi ya ilmunya nggak ada juga. Jadi sebetulnya kan isu nasab ini apa ya, kalau saya katakan itu sedari awal ya, bukan sesuatu yang urgent untuk dibahas sebetulnya. Ya apa, nggak ada urusan nasab itu sedari awal. Kalau misalkan kenal ya kenal, kalau nggak kenal kan selesai begitu. Nah, saya itu tahu ada urusan nasab itu berapa lama ya, mungkin ya waktu rame-rame ada urusan nasab, barulah memperdalam sedikit tentang ilmunya. Dan memang pada akhirnya begitu ya, tatkala kita sudah mengetahui itu, ya itu jadi penting. Nah, sebelumnya itu memang nggak penting. Jadi orang awam itu kayak Muhammadiyah misalkan ya, Muhammadiyah udah nggak mau ikut-ikutan masalah nasab, ya udah nggak usah ikut-ikutan. Jadi nggak usah bilang misalkan Mbak Alwi begitu ya, nggak usah bilang Mbak Alwi itu dzurriyyahnya Rasul, nggak usah bilang Mbak Alwi itu bukan dzurriyyahnya Rasul. Kalau orang MD sama orang Salafi sekarang percaya sama wali songonya aja kagak begitu, apalagi sama keturunannya yang asalnya aja udah dihapus, apalagi keturunannya. Nah, inilah pada akhirnya yang akan dicoba ya oleh kaum elit begitu, untuk diputuskan dari orang NU. Apa? Dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bahas apanya dulu ya? Kita bahas awamnya dulu nih. Jadi awam dalam keadaan awam, yang mana akhirnya menjadi korban dari POI-LS pada akhirnya. Yang mana sebelumnya itu korban. Dan jadi apa, jadi Banser sama Ansor. Ya, nih saya ini begini, karena patokan saya nggak nasional ya, patokan saya itu desa dulu kemudian kecamatan. Jadi waktu saya ini terpilih menjadi ketua Tanfidiyah, saya pada kampung saya di mana, di desa. Saya ini tatkala terpilih jadi ketua Tanfidiyah NU ya di sini di desa saya itu langsung ditemuin sama Banser kecamatan ya. Itu saya lihat orang Banser itu ikhlasnya luar biasa. Nggak banyak saat itu, mungkin ada 4 motoran, ada 8 orang ya. Kemudian membicarakan tentang pergerakan Banser seperti apa dan Ansor di mana, di desa saya begitu, di Mangkuraya. Itu ikhlasnya luar biasa. Cuman karena saya ini sedari awal menjadi NU itu bukan ingin membesarkan NU ya, karena saya mah nggak bakalan untung juga. NU gede nggak untung saya mah, NU hilang juga saya mah nggak rugi secara material begitu. Jadi selama saya hidup itu saya belum pernah tuh dikasih makan sama NU ya, sesuap aja begitu. Ini atas nama NU ngasih saya duit begitu, nggak pernah saya mah. Kalau negara pernah malah, kalau negara karena saya dapat beasiswa santri berprestasi. Kalau atas nama NU nggak pernah. Kalau atas nama cinta alhamdulillah sering begitu ya. Nah, jadi apa tadi? Tatkala bertemu sama Banser itu saya terenyuh, terus terang. Ini orang kok ikhlasnya luar biasa. Menghargai sama ulamanya luar biasa. Banser Ansor menghargai ulama itu lebih daripada ulama menghargai ulama yang lain. Betul itu. Ya. Yang mana pada akhirnya saya mau tahu nih, coba ini dekat-dekat sama ulama, berarti kan sudah tahun-tahun tuh, kalau nggak belas tahun, puluh tahun. Ini sudah sampai mana dibina sama ajengan ini, sama ulama itu sudah dibina sampai mana? Saya tanya bab tauhid ya, karena secara formal berarti kan mereka itu lebih dulu Asy'ariyah Maturidiyah daripada saya kan, harusnya begitu. Lebih dulu Syafi'iyah daripada saya. Kemudian saya coba tanya begitu, kalau di Banser Ansor itu suka ngaji berapa kali seminggu, kalau sebulan berapa kali. Ya ada yang jawab, yaitu kadang suka ada rutinan katanya begitu. Yang dibahas apa? Itu nggak bisa jawab, blank sama sekali. Apalagi kalau misalkan ditanya tentang ilmunya, ya kita mah kan ini kan orang-orang awam ya, orang awam yang nggak usah bisa baca kitab lah. Ini mah isinya saja. Kalau misalkan ditanya rukun sholat berapa, yang membatalkannya apa, syaratnya apa, kemudian tauhid sifat 20 yang minimalnya taklid begitu.
nggak ada ilmunya, kosong sama sekali. Kosong sama sekali ilmunya itu. Ini kelas kecamatan ya. Kelas kecamatan. Kosong ilmunya. Saya sampai bilang seperti ini, kamu itu maksud tabarruk sama ulama. Itu bukan hanya tabarruk kayak gitu. Tabarruk sama ulama itu kekhususannya dapat ilmu. Lah kok udah belas tahun, puluh tahun bareng sama ajengan, bareng sama ustadz, bareng sama kiai. Lah kok sholat saja nggak tahu ini gimana ceritanya. Disitulah timbul kesedihan tuh. Saat itu belum, sudah ya, Habib sudah ramai, cuman belum sampai seramai inilah katakan di Garut itu ya. Saya bilang ini ada yang salah. Cobalah minta sama ulama-ulama itu, sama ajeng-ajengan yang suka dikawal-kawal itu. Jangan cuma minta pengawalan aja gaya-gayaan begitu. Minta ilmunya. Dan akhirnya kan tatkala datang isu nasab, siapa yang pertama kali kena? Tuh orang-orang kayak gitu. Yang nggak punya ilmu sama sekali. Harusnya dari awal hanya disuruh untuk tabarruk sama ulama, disuruh untuk tabarruk sama kiai, yang mana tatkala ada orang yang secara talbis iblis memperlihatkan dirinya sebagai ulama kayak si Kimad, mereka itu udah tabe begitu, ikut-ikut aja. Nah ini permasalahan ya. Ya saya sebutin aja. Apa ansor banser begitu. Di kecamatan saya itu. Ini dalam skop kecamatan. Dan tidak tidak mungkin dalam skop nasional pun tidak akan berbeda ya. Mungkin sama saja. Ya kemarin kita kan pernah tuh ngerasain dipimpin sama menteri dari kelompok itulah ya. Nah, yang saya khawatirkan begini ya. Orang awam macam orang-orang yang ada di PWI sekarang, mereka itu loh, apakah mereka itu tahu perkara-perkara yang membahayakan keimanan mereka? Ya, itu kan nggak tahu. Jadi saya mau berbicara dulu kepada audiens yang memang sedari awal itu sudah selamat di dalam permasalahan ini, di dalam permasalahan nasab. Banyaklah bersyukur kepada Allah, karena kemungkinannya kalau kamu itu selamat dalam bab nasab ini, kemungkinannya dua ya. Kamu itu sadar diri kamu itu bodoh, tapi kamu itu sadar diri kamu itu bodoh, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ditempatkan di dalam lingkungan yang tepat, sehingga kamu itu nggak kebawa-bawa sama orang-orang di luar begitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, memang kamu itu orangnya berpikir ya cerdas begitu, ada kecerdasan lah, sehingga nggak ikut-ikutan sama si gimana. Dan dua perkara ini di akhir zaman itu susah ya. Orang cerdas yang tahu kecerdasannya sama orang yang bodoh yang tahu akan kebodohannya itu susah. Itu diantaranya dua saja. Nah, yang mana yang saya lihat ini adalah suatu grand design untuk menghilangkan jejak zuriyahnya Rasulullah SAW sama sekali begitu. Ini yang saya lihat, karena itu sudah berhasil di Muhammadiyah, sudah berhasil, nggak kenal Habib-Habiban. Ya di Persis juga gitu, udah berhasil, nggak kenal Habib-Habiban dari awal. Yang ada itu di mana? Di NU. Nah di NU itu kan karena masalahnya kemarin dua itu, ada yang dari Wali Songo, ada yang dari Habaib. Nah ini mungkin saling serang begitu nih. Saya juga nggak ngerti juga loh, kok kenapa harus kayak gitu. Itu juga disayangkan sebetulnya, mau dari wilayah Wali Songonya yang menyerang Habaib, mau dari wilayah Habaib yang menyerang Wali Songonya, itu juga disayangkan ya. Saya nggak tahu, kalau misalkan ada yang punya linknya tolong bilang di bawah ya. Tolong cantumkan di bawah, karena saya kemarin dengar ada yang bilang bahwa siapa Habib Bahar itu membatalkan nasabnya Wali Songo begitu. Itu coba minta saya linknya kalau ada begitu ya di bawah. Nah kalau itu kan memang bermasalah juga kalau seperti itu. Nah permasalahan ini kalau mau kita lihat ramai-ramai juga kemarin tatkala Habib Rizik itu berhasil dengan sangat begitu ya mengumpulkan jutaan orang di aksi Wiro Sableng itu kan, jadi aksi 212. Itu jadi aksi Wiro Sableng itu 212. Dan waktu Habib Umar datang, yang saya rasakan itu yang paling ketar-ketir para elit itu pas Habib Umar datang, Habib Umar bin Hafiz itu, ya itu mah udah menunjukkan betapa hebatnya zuriyahnya Rasulullah SAW. Jadi betapa hebatnya seseorang itu tatkala dicintai
oleh umat Islam. Indonesia itu nggak punya sosok seperti itu, nggak punya sosok seperti Habib Umar, ya bin Hafiz yang datang ke Indonesia itu orang antusias sekali dari mulai artis, pejabat, orang awam, apalagi begitu ya. Ini kan kekuatan yang luar biasa. Nah, mereka ketar-ketir nih. Ini ada permasalahan nih. Karena mereka kan pikirannya politik. Ya, kalau kita kan pikirannya nggak politik. Ini dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Ya sudah, berhenti di situ saja. Ya, kita itu cinta kepada beliau itu lillah. Ya, kepada semua dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW kita itu cintanya lillah. Kita itu ingin ingin mencintai seseorang murni karena Rasulullah SAW. Mau orang itu alim kayak, mau nggak alim kayak, mau ganteng kayak, mau kagak kayak, mau ahli maksiat kayak, mau ahli taat kayak. Ini mau mencintai lil Rasul, ingin mencintai karena Rasulullah SAW. Dan kebetulan sosok itu ya udah ada dzurriyyah, kemudian soleh, kemudian alim begitu, ada di sosok Habib Umar. Kita kan jadi cinta. Nah, kecintaan itu takut mereka itu dipikirnya partai politik. Jadi kan acak-acakan lo ya, akhirnya kena serang sana, serang sini dan lain sebagainya. Masya Allah, susah lah. Jadi kesimpulannya begini nih, ya. Anda yang sedari awal sudah di NU itu harus banyak bersyukur. Cuman begini, kalau Anda itu sudah lama di NU, tetapi satu kitab tauhid saja tidak menguasai, berarti kamu itu selama ini ditipu. Ya, sama orang yang aku NU, ditipu kamu itu berarti. Kalau tauhid nggak tahu, fikih nggak tahu, ditanya kenal Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa dari mana, nggak bisa nyebutin satu kitab aja. Itu mah patokan, sebetulnya memang nggak harus tahu kitab juga, sebetulnya memang enggak. Tapi ini patokan apakah kamu itu diurus sama NU atau tidak, begitu. Ya, diurus sama NU itu bukan dikasih duit, diurus sama NU itu kamu dijadikan Asy'ariyah Maturidiyah, dijadikan Syafi'iyah atau salah satu dari 4 itu. Itu kalau misalkan kamu itu sudah lama-lama di NU, tauhid yang nggak tahu, fikih yang nggak tahu begitu, berarti kamu itu selama ini hanya dieksploitasi. Saya ngomongnya keras lah, kagok sekalian begitu ya. Eksploitasi bukan sama NU-nya, sama orangnya, main behind the gun begitu. Nah, itu harus ditekankan. Saya ini tahu bahwa NU itu benar setelah belajar lama. Nah, setelah belajar lama saya tahu berarti secara struktural, secara organisasi yang benar ini Nahdlatul Ulama. Ya, yang benar ini sudah Nahdlatul Ulama itu yang benar secara organisasi. Berarti kan ini harus diperjuangkan. Tatkala masuk mau memperjuangkan, yuk ikut berjuang begitu ya. Siapa saya mau memperjuangkan NU itu? NU udah besar. Saya ingin ikut berjuang. Orang-orangnya di dalam apa yang dipikirin begitu? Ya, cuman baju doang Nahdlatul Ulama itu. Yang dipikirin apa di dalamnya itu? Ya heran kok banser aja saya tanya. Sholat aja nggak tahu, tauhid nggak tahu gimana, begitu kan, kasihan. Tambah lagi si Imad, udah hancur-hancuran ini mah. Ya hancur-hancuran udah, orang awam udah dicabak-cabik sana sini. Begitu. Nah, sekarang ini nasihat untuk kalian yang awamnya ya, yang terlanjur udah masuk PWI-LS. Sayangi diri kalian itu, ya. Sayangi diri kalian itu. Kalau di situ ada kemakmuran dari segi duniawiyah begitu ya, itu nggak bakalan sepadan dengan apa yang harus kamu bayar nanti di yaumil qiyamah. Mending nggak usah ikut-ikutan. Perjuangan apa yang diperjuangin itu apa? Perjuangin diri kamu sendiri, ya. Udah belajar aja dulu. Saya itu dari kemarin nantang dari PWI, dari mulai si Imadnya sampai si Abbas Buntetnya, ya udah jelas lah si siapa itu Fuad Pleret yang kayak gitunya mah. Rumah Irama apalagi. Gak bakal ada yang ngerti, mereka itu nggak tahu akidahnya kayak gimana. Ya, kalau fikihnya ada, si Imad itu ada kalau fikihnya. Akidahnya nggak tahu kayak gimana, nih acak-acakan. Harusnya kan malu. Kalau saya besok lusa ya, kamu nantang saya besok lusa, buktikan bahwa kamu itu Asy'ariyah Maturidiyah. Saya emang nggak bakalan nunggu besok lusa kalau kamu memang nantangnya begitu. Ya, karena saya itu membuktikan. Karena ya kan nggak enak kan kita ini benar-benar Asy'ariyah Maturidiyah misalkan, atau beginilah kamu itu benar-benar Islam kemudian dipinta, coba kalau kamu Islam buktikan kamu Islam gitu ya, tinggal syahadat kan gampang. Kalau ada orang misalkan tanya, buktikan kamu itu Asy'ariyah Maturidiyah, ya udah tinggal ngobrol kan gampang begitu. Nggak tahu malu banget orang itu kalau udah ditantang-tantang kayak gitu, mereka malah conge begitu ya, menutup telinga. Tuh. Nggak ada apa, nggak tahu malu. Si Imad nggak tahu malu, Abbas Buntet nggak tahu malu, Fuad Pleret apalagi lah, dia mau udah jelas begitu. Orang-orang PWLS nggak tahu malu.
Kalian itu bawa umat dibodohin itu gimana sih? Mana aing mah ya udahlah, ini mah udah ngobrol santai ya. Jadinya curhat lah begitu. Nggak tahu apa isinya. Silakan komen. Silakan like. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.